Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suri tauladan yang baik ya, bagi manusia, baik itu dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Berbicara tentang akhlak berarti bicara tentang Islam, karena sumber dan landasan akhlak itu adalah Islam. Berbeda dengan etika moral. Ya. Etika dan moral itu berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak ini lebih universal ya. Kapanpun dan dimanapun dia bisa berlaku dengan situasi yang sama, dengan kondisi ya, dengan akhlak itu dengan kondisi apapun dan kondisi sama atau tidak sama ya, itu bisa berlaku. Termasuk juga misalnya ketika akhlak diterapkan di Barat, di Arab, dan bahkan juga di Indonesia. Maka akhlak ini harus menjadi bahan perhatian yang sangat serius ya bagi kita sebagai umat Islam, karena banyak sekali sekarang manusia itu tidak memiliki akhlak ya. Tidak memiliki akhlak. Kalau etika dan moral itu menyesuaikan. Contoh misalnya etika atau moralitas, etika itu kan sebuah adat istiadat, kebiasaan yang memang sudah menjadi eh, ketentuan dan kesepakatan serta aturan di sebuah tempat atau sebuah negara atau mungkin sebuah komunitas ya. Dan landasannya melihat tentang baik dan buruk saja. Kalau dipandang baik itu bisa masuk moral mungkin barangkali atau etik ya. Tapi kalau bicara akhlak itu landasannya bukan perkara baik dan buruk gitu ya, tapi masalah ini sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis Nabi gitu. Maka ini menjadi perhatian yang sangat-sangat penting menurut saya bagi kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa dan mahasiswi agar memperhatikan sehingga kita memiliki akhlakul karimah. Mana yang paling penting? Akhlak atau etika? Ya, akhlak itu yang paling penting. Karena akhlak ini adalah nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Berbeda halnya dengan etika atau moral ya. Makanya ketika kita bicara akhlak dimanapun pasti akan sama pembahasannya. Tapi kalau kita bicara tentang moral, etika itu akan berbeda-beda. Setiap daerah pasti berbeda-beda. Setiap kita aja etika dan moral di setiap negeri kita ini di Indonesia saja itu berbeda-beda penerapannya. Ya, antara Jawa misalnya, Sumatera, ya, Makassar, Kalimantan, Papua itu masing-masing memiliki etika dan moral yang memang sudah menjadi kebiasaan ya bagi daerah setempat. Ketika kita misalnya ya etika atau moral kita di suatu tempat kita bawa ke suatu tempat yang lain, seringkali itu terjadi suatu gesekan atau bentrokan ya. Nilainya itu seringkali berbeda gitu ya. Sama halnya juga dengan ya kita bicara tentang akhlak. Akhlak, kalau kita bicara akhlak di Eropa, di Barat, maupun di Mekah, Timur Tengah, dan di Indonesia, pemberlakuannya sama, sumbernya sama. Nah inilah keluasan dan keluasan dari akhlak ini sangat 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 begitu komprehensif dan luas gitu. Nah, kita lanjutkan akhlak dalam Islam dan bagaimana ruang lingkupnya. Tadi sudah dibahas dari pengertiannya, pembagiannya, dalilnya, dan juga bagaimana cara memperolehnya dan serta contoh-contohnya ya. Kita lihat ya dan kita perhatikan bagaimana akhlak dalam Islam ya, dan ruang lingkupnya. Kalau kita bicara akhlak berarti akhlak perspektif Islam. Nah, hanya Islam yang memiliki nilai-nilai akhlak itu.
Akhlak itu kan bahasa Arab ya. Katanya khuluk tadi ya. Namanya khuluk. Khuluk ya. Ya akhlak ya. Akhlak. Atau bisa juga dikatakan di dalam istilah lain itu dengan istilah eh, adab ya. Adab. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke dalam pembahasan akhlak. Bahwa Islam itu di dalamnya mengandung beberapa hal yang sangat fundamental. Pertama adalah mengenai akidah, ya. Yang kedua adalah mengenai syariat. Yang ketiga adalah mengenai akhlak. Kalau kita bicara akidah, ini bicara tentang ketuhanan, tentang iman, tentang keyakinan. Kalau kita bicara tentang masalah akhlak, berarti ini adalah bicara tentang perilaku ya, perilaku, tentang tabiat, tentang jati diri seorang muslim. Kalau syariat ini adalah perkara masalah ibadah. Jadi dari 3 trilogi ajaran Islam ini ibaratkan tungku ya, 3 tungku. Tanpa ini maka wajan atau wali tidak bisa ditaruh di atasnya, pasti akan tumpah gitu. Jadi ada 3 batu, istilahnya kalau ibaratkan tungku ya, ada 3 batu yang harus menjadi tiangnya gitu ya, sehingga sesuatu yang kita letakkan di atasnya itu tidak menjadi tumpah. Nah, ini peribaratan saja ya. Dalam Islam itu sangat penting sekali 3 hal ini. Bisa dikatakan ini adalah basic ya, basic landasan dalam kehidupan manusia. Nah, akhlak itu bagaimana ya dalam Islam berbicara tentang akhlak itu? Kalau kita lihat ya, akhlak itu kan merupakan jamak dari kata khuluq ya. Berarti kata khuluq berarti budi pekerti atau tabiat tadi yang sudah saya bahas. Kemudian ada lagi gerakan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan yang tidak melibatkan pikiran. Artinya namanya budi pekerti atau tabiat itu tercipta secara naturalistik ya, natural. Tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Ini dinamakan tabiat, bersumber dari diri seseorang. Kemudian ada lagi suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah dengan tidak membutuhkan pikiran. Nah, ini tidak ada rancangan pikiran di dalamnya. Secara naturalistik dia itu tercipta, terlaksana, ya. Nah, inilah yang ketiga menurut Ghazali, dari Ibnu Miskawih. Nah, berikutnya ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dituju oleh perbuatan manusia. Ini juga tadi sudah saya gambarkan bahwa ya ternyata akhlak ini juga tentang menjelaskan baik buruknya perilaku seseorang ya, dalam kehidupannya. Yang terakhir ada lagi bahwa akhlak ini, akidah, syariah, dan akhlak merupakan kesatuan yang integral dalam kepribadian seorang muslim, mukmin. Tidak bisa dipisahkan. Seorang yang berakhlak yang baik, dia harus didasari dengan syariah yang baik. Ya, seorang yang berakidah yang baik, dia juga harus memiliki akhlak yang baik. Makanya dalam materi kuliah itu ada namanya akidah akhlak ya, dan menjadi satu kesatuan yang integral, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dalilnya ada di sini ya, teman-teman. Ya, mal ihsanu qala an takhshallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa takun tarahu fa innahu yarak. Nih, kata-kata ihsan. Nah, ada lagi yang lain. Inna min a'malil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafahum bi ahli. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, lemah lembut kepada keluarganya. Jadi orang yang baik adalah seseorang yang baik, imannya yang baik adalah tercermin dari perilaku tabiat yang baik pula gitu.
Makanya seorang yang beriman itu dia akan memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, ya. Nah, kemudian juga Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ayyul mu'minina afdalu, qala ahsanuhum khuluqa. Siapa orang mukmin yang terbaik itu? Kata para sahabat. Ya, kemudian Rasulullah menjawab, ya, ya. Apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khuluqa, yaitu adalah seseorang yang baik budi pekertinya, baik akhlaknya. Itulah cerminan dari seorang mukmin yang baik. Dan lagi ini dalilnya banyak banget nih, ya. Wa qala al-birru husnul khulqi wa ismu ma haka fi sadrika. Wa karihta ayattala'a alaihi nasu. Ini Rasulullah ditanya, ya, anil birri, apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Kalau kebaikan itu adalah akhlak yang baik, gitu. Kalau dosa itu adalah sesuatu yang memang yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh manusia. Karena kalau yang baik-baik itu pasti disukai oleh manusia. Sementara yang buruk itu tidak disukai oleh manusia. Ya, dan itu muncul, ya, dari diri kita, dari jiwa kita. Maka dalam diri kita itu ada kebaikan, ada keburukan, gitu. Maka seseorang yang beriman itu akan terpancar kebaikan yang ada di dalam dirinya. Nah, ini kita lanjutkan. Ini ada akhlak kepada Allah, ya. Ada akhlak kepada Allah itu dengan cara takut kepada Allah, ya, mengabdi menyembah hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, berserah diri tawakal hanya kepada Allah, kemudian bersyukur hanya kepada Allah, ikhlas dengan keputusan Allah, ya, menjalankan segala aktivitas ibadah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dan berharap hanya kepada Allah, dan kemudian memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan cinta hanya kepada Allah. Berikutnya takut, ya, hilangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal terkait dengan masalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah ini juga akan tercermin dalam akhlak kepada manusia, ya. Ada hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi akhlak kepada Allah itu dengan beberapa macam, ya, perilaku-perilaku yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam perilaku kita, kemudian akan muncullah akhlak yang baik pula kepada manusia. Ini dalilnya juga beberapa hal tentang bagaimana kita harus mentaati Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan bersyukur hanya kepada Allah, dan kemudian, ya, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita takut, ya, takut hanya kepada Allah. Akhlak kepada Rasulullah, jadi di sini banyak, ya teman-teman, ya, ruang lingkupnya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, ya. Dan ada lagi beberapa hal terkait dengan kaitannya dengan akhlak kepada manusia, ya. Ini akhlak kepada Rasul nih, silakan dilihat, diperhatikan, ya. Ada beberapa hal komponen yang sangat mendasar yang harus menjadi sebuah keyakinan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita. Nah, ini akhlak kepada Rasulullah. Kemudian ada lagi dalilnya, ya. Ini dalilnya bisa kita lihat di sini, sangat jelas sekali, ya. Terakhir, saya ingin katakan bahwa di samping akhlak-akhlak yang lainnya itu ada satu hal lagi yang sangat penting, yaitu adalah akhlak terhadap kitab Allah. Dan bisa saya langsung ke penghujung, itu akhlak terhadap diri sendiri. Ini juga penting nih. Nanti akan ada terhadap keluarga dan masyarakat. Masyarakat itu muncul lahir dari keluarga yang baik. Kalau keluarga baik itu akan muncul dari mana? Dari diri atau pribadi yang baik. Maka tidak mungkin masyarakat lahir kalau masyarakat baik itu lahir kalau misalnya tidak ada keluarga yang mengawali. Keluarga tidak akan lahir dengan baik kalau misalnya tidak diawali dari diri sendiri. Maka oleh karena itu, ya, itu tadi, ya, ada contoh tidak boleh bolos, rajin sekolah, kemudian menghindari minuman keras, ya.
tidak boleh berbohong, khianat, ya, tidak boleh munafik, ya. Tidak boleh bodoh, ya. Kita menjadi orang Islam ini jangan menjadi Islam yang bodoh gitu ya. Tidak boleh sombong, bukan sambung ya, sombong, kabur, tidak boleh dendam. Sebagai seorang Muslim yang baik itu tidak boleh dendam. Marah sih boleh saja gitu, tapi jangan sampai dendam. Kita harus kerja keras, tidak boleh malas, tidak boleh bakhil. Nah, ini lawan-lawan semuanya ya, nilai-nilai yang ada dalam diri kita ini. Kemudian ingatlah kita harus bertaubat, muqarabah dan muhasabah. Diri kita ini harus memiliki kepribadian, karakter-karakter yang disebutkan ini, ya. Itu dalilnya. Kepada orang tua juga ada nih. Bagaimana kita memperhatikan orang tua, berbakti kepada orang tua. Dan ada lagi suami istri, ya. Nah, ini luar biasa, sangat komprehensif sekali materinya, ya. Nah, tetangga, nah ini sudah masuk nih ke ruang lingkup yang lebih besar lagi setelah diri sendiri, keluarga, kemudian ke tetangga. Jadi mengutamakan tetangga, tapi jangan sampai juga gara-gara perhatian kepada tetangga, rumah tangganya putar kacir gitu ya. Entah sama istri tetangga, istri sendiri lupa gitu ya. Ya. Nah, saling memberi ya, nasihati, ya, ziarah, mengantar ke kubur kalau meninggal, memberi pertolongan, saling tolong menolong, tidak membuat gaduh ya. Tetangga yang baik itu adalah tetangga yang memberikan kenyamanan ya kepada orang yang baik, itu adalah memberikan kenyamanan kepada tetangganya. Jangan karena kehadiran kita itu rusuh yang masyarakat itu. Tidak gosip ya, tidak menyebarkan aib tetangga ya, dan termasuk juga tidak gosip tentang rahasia-rahasia rumah tangga, dan tidak menyakiti ya. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang jahat pada tetangganya, tetangga yang usil ya, tetangga kok gitu ya. Nah, oleh karena itu penting sekali kita perhatikan nilai-nilai tersebut. Ini dalil-dalilnya juga banyak ya, sesama muslim. Nah, inilah akhlak yang paling penting dari segala yang penting. Bagaimana kita memprioritaskan ya kepada hak-hak orang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mengasihi saudaranya. Maka perlunya kita tolong menolong, silaturahim, berlomba-lomba dalam kebaikan, membina ukhuwah, adil kita, menepati janji, kemudian mengucapkan salam tadi ya. Sudah ada contohnya juga disampaikan. Saling memberi maaf, karena kita sadar bahwa sesama tetangga itu pasti banyak ada masalah-masalah, ada problema. Nah, itulah pentingnya kita saling memaafkan. Layat ya, takziah, dan kita membantulah ya kesulitan tetangga itu bukan hanya orang yang berada di sekitar rumah kita, tapi juga orang-orang yang jauh, bahkan juga ada tetangga negara ya, negara tetangga. Nah, itu harus menjadi perhatian kita sesama muslim. Jangan sampai kita tidak memperhatikan dan tidak peduli ya dengan sesama muslim. Maka muslim yang baik adalah muslim yang tangannya, lisannya selamat ya orang lain darinya. Tidak mencerca, tidak membuka aib, tidak menghina, tidak merendahkan, dan tidak mencaci maki. Inilah beberapa hal terkait dengan masalah akhlak ya secara komprehensif, dan juga bagaimana ruang lingkupnya pada kita semua sudah disampaikan ini agar menjadi perhatian dan harus menjadi bahan acuan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, barangkali untuk saat ini itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa hal ruang lingkup akhlak. Nah, terakhir ini masalah akhlak di jalan juga. Bagaimana seorang muslim itu harus memiliki akhlak yang mulia. Jangan sampai tidak memiliki akhlak yang mulia sehingga ya sifat-sifat perilaku-perilakunya banyak yang menyimpang dari ajaran-ajaran syariat. Oke teman-teman, itu saja barangkali yang dapat saya tambahkan pada sore hari ini sehubungan kita akan sholat asar ya, maka saya cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca Pak, saya mau nanya boleh Pak? Ya silakan Faris, silakan. Okay. Jadi gini Pak,
gimana sih Pak cara kita merubah manusia di negeri ini agar akhlaknya itu menjadi lebih baik lagi Pak. Karena kan yang kita lihat anak zaman sekarang, khususnya itu yang di bawah saya, itu ada dengan yang lebih tuanya itu kurang Pak. Dan seharusnya orang tua juga mempunyai peran penting dalam menyikapi dan membantu merubah akhlak anaknya agar menjadi lebih baik. Cuman yang saya lihat kebanyakan orang tua itu malah takut Pak dengan anaknya. Jadi itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya akhlak itu kan cerminan perilaku. Kita mulailah dari perilaku. Kita berikan contoh yang baik, ya, keteladanan ya, teladanan. Banyak orang bisa ngomong yang baik-baik, tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik. Jadi dimulai dari perilaku. Perilaku kita hal yang sederhana saja. Misalnya, ya, contoh gini, hal yang sederhana itu saya kemarin itu di bandara, antar bapak saya. Orang seenaknya aja itu naruh sampahnya di atas meja check-in, ya, dan giliran saya pun datang. Akhirnya saya dengan naluri saya, sebenarnya kita setiap fitrah manusia itu pasti ada rasa itu ya, bahwa ini tidak pantas dan tidak etis, sampah ini harus dibuang. Akhirnya pas setelah saya check-in bapak saya, orang tua saya ambil sampah itu. Yang lain pada pulang-pulang dan pada lihat, ya. Dan ada juga yang menyangka bahwa ini adalah sampah saya mungkin kali ini karena banyak hal-hal pandangan-pandangan itu. Akhirnya saya ambil, saya buang ke tong sampah. Ini adalah contoh keteladanan yang menurut saya hal yang sederhana gitu, tapi perlu kita lakukan dan itu sangat mempengaruhi orang lain. Kemudian bagaimana lagi ya dari pertanyaan Paris ini, ya yang paling penting itu kita itu harus memiliki komunitas yang baik, ya. Komunitas yang baik itulah yang akan bisa membentuk kita juga, di samping juga ada keinginan kita dari dalam diri kita. Karena kalau tidak ada komunitas yang baik itu akan terombang-ambing gitu. Ya, maka ada istilah mengatakan kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi gitu ya, itu kita akan terciprat rasa wanginya, bau wangi. Ya, bahkan jangankan berteman gitu. Kita lewat aja tuh di tempat jual parfum udah wangi gitu. Padahal jauh gitu jarak. Apalagi kalau berteman gitu ya. Bahkan mungkin setiap hari kita penuh dengan rasa wangi. Artinya apa? Cerminan bahwa orang baik itu akan mempengaruhi perilaku kita untuk berlaku baik. Dan sebaliknya juga dengan orang yang jahat, orang yang buruk itu juga akan mempengaruhi perbuatan kita sehingga kita juga akan berbuat buruk. Nah, terakhir adalah teman-teman, tidak ada manusia yang sempurna. Nobody perfect. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada perilaku manusia yang baik kecuali hanya Rasulullah. Rasulullah dan para nabi dan para syuhada. Ya, orang-orang yang terdahulu. Dan bahkan ya ulama-ulama saja itu memiliki kekeliruan, kesalahan itu. Ya cuman mungkin nggak sama kayak kita. Kalau kita kan doyan mungkin salah, maksiat. Tapi kalau ulama itu dia taubat sekali udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang namanya mengulang perbuatan dosa itu yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah oleh karena itu, karena kita sadar bahwa kita ini memiliki kesalahan dan kekurangan, disitulah kita harus lebih semangat lagi dalam menggali potensi diri kita, bagaimana diri kita ini harus bisa menjadi yang terbaik. Mulailah dari keteladanan. Belajarlah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Itu akan tercerminlah nanti akhlak yang baik. Itu yang bisa saya respon, Muhammad Faris, mudah-mudahan sesuai ini dengan Pak, mohon maaf. Nah, boleh gimana? Pertanyaan terakhir nggak Pak? Ya, silakan. Dari Ya, baik, Ridho. Iya Pak. Jadi gini Pak, ini pertanyaan di luar konteks materi ini sih Pak. Itu nggak apa-apa kan Pak? Nah, coba, ya silakan. Ya, ini pemikiran liar aja sih Pak, pemikiran liar saya. Jadi saya mau nanya nih Pak. Saya kan pernah ngelihat ya Pak di sosial media, beberapa sosial media itu bahwasannya Dajjal kecil itu sudah turun di Israel yang mengaku-ngaku sebagai Mesia itu Pak. Nah kan sekarang sosial media itu kan sudah tersebar luas dengan bebas ya Pak.
Nah, bagaimana sih Pak cara kita menanggapi dengan isu-isu yang seperti itu Pak? Kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Baik, masalah isu Dajjal. Dajjal itu kan sebenarnya dari perbuatan itu kan sudah pada muncul ya, perbuatan Dajjal. Cuma secara fisik saya juga tidak bisa memberikan penjelasan ya. Apakah itu memang Dajjal yang diceritakan dalam Al-Quran atau hadis itu, atau hanya sekadar isu-isu atau berita hoax. Karena kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Ya, ada lagi yang bicara tentang Dajjal itu mata satu di tengah, gitu ya. Dan banyak sekali ya penjelasan-penjelasan, termasuk juga dari para ulama, ustaz, kiai-kiai dan lain seterusnya. Nah, ini perlu kita inventarisir. Jangan sampai kita termakan oleh berita-berita hoax, apalagi sumbernya tidak jelas. Ya. Nah, kalau saya mengatakan bahwa kalau itu belum dinyatakan dan belum mendapatkan persetujuan atau informasi dari para ulama atau majelis ulama setempat atau orang itu orang yang berkompeten di situ atau orang yang memiliki kekuasaan di situ gitu ya, itu kita tidak bisa menerima gitu. Bisa saja itu adalah berita hoax. Terlepaslah dari perilaku-perilaku dan sifat-sifat Dajjal itu sudah banyak sekali ya, yang dilakukan oleh manusia gitu ya, yang sudah muncul gitu ya. Tapi yang Dajjal, yang sebenarnya Dajjal itu seperti apa sih ya? Yang jelas intinya ketika sudah datang nanti ya manusia itu kembali ke alam jahiliyah, kegelapan ya, yang tentunya akan mempengaruhi sikap manusia itu. Kembali manusia itu bersifat kufur gitu ya, mungkar ya. Dan sebenarnya memang sudah banyak sekarang. Apalagi misalnya terjadinya perperangan-perperangan, permusuhan-permusuhan, pembunuhan-pembunuhan di mana-mana gitu ya. Jadinya berbagai macam konflik-konflik gitu ya. Terutama ini bagi kaum muslimin gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi oleh karena itu, Rido, saya belum bisa memastikan bahwa itu adalah yang dikatakan tadi sebagai dajjalnya atau gimana ya, Allah a'lam. Saya belum sampai. Barangkali itu saja. Kita cukupkan.